Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kastil keluarga Lawrence yang ditinggali oleh Everil sedang diserang oleh penyusup yang dikirim oleh Duke Francis. Dalam penyerangan itu, Gregory dan Agus yang menyamar sebagai salah satu pengawal mendatangi kamar Everil untuk membunuhnya. Namun sayangnya, orang yang mereka serang rupanya bukan Everil, melainkan Archia yang menyamar untuk menjebak para penyusup. Tak hanya Archia, rupanya Adrian sudah menduga akan datangnya Gregory dan Agus yang merupakan salah satu dari pasukan Blue Moon. Karena identitasnya sudah ketahuan, Gregory dan Agus membuka penyamaran mereka agar bisa menggunakan seluruh kemampuan mereka. Blue Moon adalah sebuah organisasi legendaris yang tertutupi oleh misteri dan rumor hingga membuat banyak orang bertanya-tanya apakah organisasi ini sebenarnya nyata atau tidak. Semua orang tahu Blue Moon, tapi tak ada satupun yang mengetahui tentangnya karena misterinya yang dikenal sebagai penyihir jahat dan hanya muncul dalam dongeng rondel. Dulu Adrian berpikir jika itu hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak. Terlebih, dulu Sylvia juga sering menceritakan tentang mereka sewaktu Adrian kecil. Adrian sendiri hampir tak menyangka jika organisasi itu sebenarnya ada. Bahkan, kedua orang yang berada di depannya memiliki bakat langka dalam aura tipe assassin dan penggunaan spirit tingkat tinggi. Adrian menanyakan apakah Blue Moon adalah anjing dari Duke Francis, atau malahan Blue Moon sedang memanfaatkan Duke Francis sebagai tempat tinggal mereka sementara. Meski hanya berpura-pura, tapi Adrian tak menyangka jika dua orang anggota khusus dari Blue Moon menempel pada Duke Francis dan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Blue Moon. Tapi Agus malah menanyakan apakah Adrian adalah partner beliau. Gregory ingin agar Agus tetap diam saja, tapi Adrian jadi tahu jika Blue Moon menyebut backingan mereka sebagai beliau, dan sepertinya mereka lebih naif dari dugaannya. Adrian mengatakan jika ia bukanlah partner dari orang yang mereka sebutkan, tapi Adrian berkata jika ia adalah seseorang yang memahami Blue Moon dengan sangat baik. Gregory mengatakan jika dia paham apa yang diinginkan mereka, maka Adrian harus mati di sini. Tapi Adrian membalas, apakah mereka berdua mampu untuk melakukannya? Karena sudah dimulai, Agus langsung mengumpulkan kekuatannya untuk memanggil spirit tingkat tinggi. Agus kemudian memanggil sebuah spirit yang berbentuk seperti manusia dengan sayap kupu-kupu berwarna merah. Dan itu membuat Adrian penasaran dengan spirit apa yang sedang dipanggil oleh Agus. Sambil tertawa sombong, Agus mengatakan jika mereka pasti baru pertama kali melihat spirit tingkat tinggi dan ia akan bermain-main dengan Adrian dan Archia sebentar sebelum membunuh mereka. Namun selagi sibuk menyombongkan spiritnya, Adrian langsung mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Agus. Tapi sayangnya, Gregory dengan cepat langsung membawa Agus untuk menghindar. Adrian dengan santainya menembakkan serangannya layaknya seorang koboi. Tapi itu membuat Agus dan Gregory cukup terkejut dengan serangan Adrian barusan. Gregory merasa sangat heran karena serangan barusan itu adalah serangan dari Force yang biasanya dikeluarkan oleh Ksatria Vanguard. Adrian memberitahu mereka jika dunia ini sangat luas dan banyak sekali orang berbakat. Jadi sebaiknya jangan berpikir menjadi orang yang paling istimewa. Gregory menanyakan apakah Adrian adalah seorang magic swordman. Tapi sebenarnya Adrian hanya melepaskan serangan aura dan force sebagai bantuan saja. Perlu diingat, Adrian pernah mendapatkan Erming Sword Istro yang didapatkannya ketika menjelajahi salah satu lantai warisan Lucas. Gregory menanyakan apakah karena itu Adrian sangat percaya diri untuk melawan Aura Master dari jarak dekat. Tapi sepertinya Gregory masih salah paham.
Adrian berpikir mungkin sebaiknya Gregory terus salah paham seperti ini. Dan Adrian memberitahu Gregory jika tidak hanya ini saja yang bisa ia lakukan. Dengan menjadikan jarinya, Adrian memanggil elang hitam untuk datang padanya. Dan itu membuat Gregory dan Agus jadi terkejut dengan kemunculan binatang buas. Adrian memberitahu jika dirinya juga bisa menjadi seorang penjinak binatang dan terlihat jika Agus sedang kesakitan karena reruntuhan bekas elang hitam masuk membuat kakinya terluka. Agus yang merasa sangat kesakitan tentunya marah karena bisa-bisanya ia dilukai menggunakan binatang peliharaan sambil mengeluarkan spirit tingkat tingginya lagi. Adrian tahu jika kupu-kupu berwarna merah yang terbang di sekitarnya adalah energi dari spirit itu dan akan membuat serangan mental padanya. Kekuatan Agus sangat berfokus pada skill spirit pengendali pikiran yang akan mengganggu lawannya. Terlebih skill ini semakin kuat seiring jelasnya penampilan spiritnya. Namun sayangnya, Adrian sepertinya tidak merasakan efek pengendali pikiran Agus sambil menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Bahkan Archia jadi mengantuk. Gregory dan Agus tentunya heran kenapa mereka berdua tidak terpengaruh sama sekali. Belum lagi Archia dengan santainya mengatakan jika ia sudah lapar dan ingin menyingkirkan kedua orang ini. Agus yang masih marah tentunya mencoba lagi untuk menyerang Adrian dan Archia menggunakan spirit pengendali pikirannya. Adrian yang pura-pura tidak tahu menanyakan lagi apa yang sebenarnya dia lakukan dari tadi. Dan Agus tak percaya jika itu tidak bekerja karena Duke Francis yang Grandmaster saja bisa terkena. Tentu saja, berkat kemampuan penggunaan Fate Day Chronicle Online yang terbawa di dunia nyata, membuat dirinya dan Archia yang memiliki pertahanan debuff hampir maksimal, menjadikan serangan mental tidak ada gunanya. Adrian menanyakan apakah kemampuan Agus menjadi sangat tidak berguna ketika serangan mentalnya tidak bekerja pada lawan, dan itu membuat Agus jadi terkejut dengan sendirinya. Gregory rasa jika Adrian tahu segalanya, bahkan ia sendiri tidak bisa mengetahui identitas Adrian yang sebenarnya meskipun sudah berada di hadapannya. Gregory tahu jika Adrian adalah seorang mage jenius yang menjadi archmage di umur 20 tahun. Terlebih, dia merupakan murid terakhir dari Duke Rivendell yang merupakan guru mage terhebat sepanjang masa. Namun bukan hanya itu saja, Gregory menyadari jika orang yang berada di hadapannya saat ini adalah sesosok monster yang sebenarnya dan tidak mungkin ia bisa melarikan diri dengan mudah. Saking takutnya dengan kenyataan itu, Gregory bahkan sudah tidak memiliki niat untuk bertarung dan menjatuhkan senjatanya. Adrian sebenarnya berpikir akan sia-sia jika dirinya membunuh dan membuang mereka begitu saja. Jadi Adrian hanya melakukan tipuan itu, tapi rupanya tipuannya lebih efektif dari dugaannya. Adrian kemudian berjalan menuju Agus dan Gregory yang sudah tidak memiliki niat untuk bertarung. Dan itu membuat mereka berdua gemetaran hingga meminta Adrian untuk menjauh. Namun rupanya, apa yang dibayangkan mereka berdua malah sebaliknya, karena Adrian rupanya ingin memberikan sihir penyembuhan pada Agus. Adrian memberitahu jika ia tidak berniat untuk menyerang mereka berdua, atau lebih tepatnya, Adrian tidak ada niatan untuk melawan Blue Moon. Adrian mengatakan jika ia ingin bertemu dengan pemimpin Blue Moon dan menanyakan apakah mereka berdua bisa menyampaikan permintaan itu pada pemimpin mereka. Gregory dan Agus tentunya hanya bisa mengiyakan permintaan Adrian karena sudah dibiarkan kembali hidup-hidup. Adrian mengatakan jika ia membunuh semua pasukan secara terpisah karena mereka adalah orang-orang dari Duke Francis dan mereka berdua tidak masalah. Dirasa pembicaraan mereka sudah cukup, Adrian menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari kediamannya dan mereka berdua dengan cepat langsung pergi dari sana.
Dari atas kediamannya yang telah berlubang akibat pertarungan sebelumnya, Adrian melihat bagaimana Agus dan Gregory berlari dengan wajah bersyukur karena bisa selamat. Adrian menanyakan apakah dirinya sudah terlihat seperti orang yang hebat, dan Archie mengatakan itu lucu setelah menakuti mereka. Adrian rasa jika tugas untuk menjadikan Avery sebagai saintis adalah pekerjaan yang sulit karena pasti banyak gangguan yang bermunculan. Waktu berlalu begitu cepat hingga sekarang tanggal 25 November tahun 2019 di era sihir, di mana pengumuman kontes pemilihan calon saintis dikirimkan Holyland Everhill ke seluruh dunia. Diketahui jika terdapat 15 calon sain dan 15 calon saintis dalam kontes pemilihan dua pemimpin gereja. Kontes ini dijadwalkan akan berlangsung selama kurang lebih selama 1 bulan, dan isi kontesnya akan dibagikan secara transparan melalui siaran online. Avery memberitahu pada Adrian jika pengumuman soal kontes pemilihan saintis dan beberapa kandidat saintisnya telah disebarluaskan. Meski Adrian belum menerima balasan dari Bluemont, namun pada akhirnya kontes pemilihan saintis telah dimulai terlebih dulu.